Bertemu Selamat lagi. datang Kembali dengan sama kami di Sindikat Nganggur. Bersama aku Saka. Saya Sarul Akbar. saya sendiri. Saya Tegar Wahyu. Bersama kami kembali lagi di Sindikat Nganggur. Ya kita basa-basi dulu dong. Opening dan kita dibaca. Mas Tegar selama seminggu ke belakang itu sibuk ngapain Mas Tegar? Saya. Iya. Ya, nganu Mas. Nggak sibuk. Enggak sibuk. Saya nganggur. Saya kan jenengan nganggur. Oh iya, kemarin kan Idul Adha. Nah, Beleh-beleh. Kesibukan saya jadi panitia Mas kebetulan. alhamdulillah. Saya potong sapi. Dagingnya maksudnya Mas. Iya. Lah, Dibagikan ke masyarakat, ke warga sekitar, RT RW yang terdaftar pada masjid tertentu. Dan Baru saja kebetulan terjadi. saya menjadi salah satu sapi. nggak cocok Mas, nggak cocok. Ayo lanjut, Mas. Kurang berisi Mas, kurang berisi. Entot. Ya gitu Mas. Jadi kayak ya jadi Sapi. media juga masuknya Mas, dokumentasi. Iya, iya. Oh iya. Buat video-video. Oh, kayak PDD gitu ya tadi. Emang PDD Mas? Oh iya, PDD. Ya kayak gitu sih Mas. Double job Mas. Berarti sama kayak kadang-kadang gitu sama pemuda-pemuda. Beda dong. Beda. Second of Iya. tidak salah. Udah mulai. Udah Mas. Kalau saya Kalau Anda bisa serius seminggu ke belakangan ya orang kemarin aja hari Jumat aku habis tag loh. Aku shift berapa kali ya? Nggak bisa bohong. Nggak beneran. Nggak seminggu ke belakangan aku sibuk ini tag. Sibuk syuting. Hari Jumat kemarin aku syuting. syuting di mana Mas? Lapang futsal. Nggak beneran berarti bohong. Nggak guys, aku tuh kalau soal podcast tuh emang nggak main-main. Makanya AFK. Ya, sabar lagi syuting. Suruh lihat TikTok gila kali. Nggak bisa. Emang kamu ngirimin apa, Ram? Udah. Udah. Kemarin Jumat aku syuting. Terus kemarin Sabtu aku dagang di Mandala pagi. Sorenya kerjaan sama temanku. Hari Minggu tuh kemarin aku dagang sih pagi itu. Kapan? Sabtu Minggu pagi itu kan aku dagang Mandala. Oh, katanya Sama iya. barengan. Habis itu kan siangnya itu Muka. enggak, siangnya malam mingguan aku siangnya tuh. Wih, sama-sama tuh. Soalnya kebetulan udah malam juga. Udah malam gua udah tahu. Siangnya malam mingguan. Malamnya siangan minggu. Oh. Setengah Jadi- telu ketemu setengah pitu ini. Siangnya aku ada kerjaan sampai malam sama temanku. Hari Sabtu sama Minggu, hari Senin ini tadi jualan pagi di Mandala. Habis itu siangnya tadi ngapain ya aku tadi siang? Oh, tadi siang kemana lah? Tadi pagi aku jualan di Mandala. Senin. Soalnya kan Pagi. tanggal merah. Oh, setiap tanggal merah jualan. Ya kalau tanggal merah sama weekend aja aku jualan. Lumayan lah. Dapat 400 500 masa. Oh, langsung ke ceritanya ya, langsung ke... Ini belum loh. Oh, ini belum. Nggak apa-apa kok tapi. Kamu kan cuma soal nomor 7 doang kan? Iya. Kan kita soalnya nomor 2 nih. Iya. Kalau kesibukan seminggu belakang tuh ya nggak jauh-jauh beda dari mereka berdua. Karena kan lagi momennya Idul Adha, kumpul sama keluarga, sama teman, saudara, kerabat, jauh, Sama dekat, sapi juga. sama sapi, Sama sama kambing. juga. Ya paling momen belakang tuh bakar-bakar sama teman, sama teman ya ada yang sama keluarga juga lah. Sama keluarga. Dibakar tuh sama-sama. Apa yang dibakar? Dagingnya, Oh. daging gitu. Terus baca-baca berita di net sama lihat di YouTube lah. Apa itu PUBG, Oh. PMPL, Kamu PUBG, bentar. Kamu lihat YouTube-nya doang atau nonton video di dalam YouTube? nonton video di dalam itu. Oh, tak kira kamu di depan aplikasi YouTube kamu liatin. Masa mantengin logo YouTube doang. Siapa tahu ke kantornya YouTube. Nah, bisa jadi tuh. Amin, makasih tapi. Ngapain, Mas? Tapi nggak apa-apa mantengin doang kan. Bodoh.
Ya udah langsung saja kita ke topik utamanya. Ya, dulu waktu kecil kalian paling nggak sabar jadi dewasa karena apa sih? Jadi kayak Gimana misalnya dari siapa nih? kalian nih masih pas kecil Ya. gini nakal Ayam nggak suwir nggak dong. segini. Ini masih berkembang biak. Heeh. Segini lah ya. Ayam suwir dong. Dari dulu ya. Dari kecil gini. Hmm. Nah, terus kalian tuh pengen jadi dewasa, pengen melakukan apa hal yang kalian mau. Itu tuh karena dorongan apa itu kira-kira? Karena dorong sih kalau aku. Kan dulu ada yang ngedorong. Oh, Beneran dorong. Enggak. Karena dulu aku dulu street parent. Jadi aku pengen cepet-cepet bebas. Sekarang bebas. Sekarang terlalu bebas. Sekarang terlalu bebas. Terlalu bebas dan terlalu mikir juga. Iya, Mikir apa, Mas? banyak Mas. Contoh kecil, contoh besar, contoh sedang, Ah, contoh 1 kali 4, contoh 1 banding 4. saya punya contoh Makassar. Gue saya contoh yang lain. Gitu. gitu. Enggak sih, enggak gitu Oh, sih. gitu. Enggak gitu. Kalau saya mikirin, nah itu baru aja kepikiran. Ya udah langsung Mas aja. Jangan dipotong dulu. Saya langsung saya potong aja, Mas. Kan saya hostnya. Gua di kamu dulu deh. Dari saya. Ya. Jadi kamu aja, dia hostnya dulu. Oh, ya udah. Maksudnya dia hostnya sekarang, kalau dulu mah kelamaan. Iya, belum ada dulu. Masnya Apa? Ngomong setengah-setengah. Kalau satu nggak ngomong. iya, Mas. Masnya tahu Valentino Rossi pada zamannya Tahu. sejak di Honda, Yamaha gitu. Nah, dulu saya suka, Mas. Lihat Oh, Dia aku kira kamu sama- naksir sama dia. aduh kan. Aku suka lihat dia pembalap motor. Terus Bentar, BTW ini kita ngobrolnya suara pelan gini bukan karena kita jaim ya guys. Cuma karena ini pembahasannya tentang dewasa, jadi kita harus sedikit memperlihatkan kalau kita profesional dan dewasa. Karena kalau orang dewasa nggak mungkin ketawa kayak gitu. Jadi coba kita ngobrol secara nah jadi orang gitu. dewasa. Ya karena saya suka balap, Mas, kenceng. Sehingga pas saya dewasa ini saya udah dikasih motor, tak gas gitu, Mas. Hmm. Nabrak. Kamu gas. Nabrak. Lupa kalau ada fitur rem. Oh, lupa. Apa belum dikasih tahu? Belum bisa. Oh, belum dikasih tahu berarti bukan lupa. Gak tahu. Iya, berarti nggak tahu. Bukan salah kamu berarti. Bukan salah kamu, nggak apa-apa. First time saya jatuh kayak gitu. Tapi sebelumnya udah pernah jatuh kan? Waktu kecil gitu. Pernah naik sepeda. Berarti udah nggak kaget lah ya Iya. jatuhnya lah ya. Enggak. Kalau Sama-sama. jatuh gitu yang saya kagetin cuma satu. Apa? Aspalnya rusak. Hmm. Oh, Kan pakai dana APBD, APBN, Mas. APBN. Emang iya, Mas? Bukannya itu dari Oh iya, daerah. daerah, Mas. Iya, iya. Dikira beli sapi. Hmm. Oh iya, bukan. Gitu. Masnya dulu waktu kecil Kalau tebakan saya dari kecil untuk pengen jadi dewasa tuh banyak sih. Salah satu contohnya pengen faktornya itu tawuran. bukan. Tapi pernah kan tawuran? Nggak pernah kamu tuh. Satu lawan Nggak pernah, aku nggak pernah. Katanya 1 lawan 10. 10-nya masuk rumah sakit. Ya, dikasih tahu. Yang 10 masih rumah sakit kan? Iya, jungkir saya. Dangkal nih orang nih dangkal tuh. Enggak, terus masa buat masuk rumah sakit mau jadi dewasa. Jadi Kenapa waktu masuk rumah ingin- sakit, Mas? Enggak, mau jadi dorongan saya waktu saya terus mau jadi dewasa itu. Salah satu contohnya adalah aku tuh ngerasa kayak dewasa tuh bisa ngelakuin apa aja ya, kayak Apa? berkendara, bisa ngelakuin apa aja kayak Contohnya, Mas? ya kayak naik mobil, Naik doang kan? mengendarai mobil, mengendarai motor, Bisa sekarang, Mas? kesana kesini, pulang malam keluyuran gitu. Sekarang bisa. Nah, untuk saat ini terlalu bebas, terlalu over lah. Oh, sampai seks juga, Mas? Enggak. Oh, bilangnya terlalu enggak. bebas. Saya menjaga kepribadian diri saya sendiri. Cuma anak pribadi saya ya, Mas? juga. Iya. Nah, jaga pribadinya, perjakanya nggak dijaga. Itu juga dijaga termasuk. Kayak kiper dong. Dijaga dong. Dijaga. Gini. Kiper dong. Aduh. Berarti tapi Gimana Mas? Aku banget. dia mau bersenama. Relax. Kamu tuh kayak anak magang. Kamu tuh kelihatan banget kayak anak magang. Saya ini kaku banget. Ya aku bingung responnya. Masnya belum pernah ikut podcast apa gimana? Kelihatannya pernah deh di YouTube, sering banget liat muka Mas. Sering banget.
Bukan aku itu sering banget lihat. Aku cuma dapat segini kok. Gak apa-apa. Kita back to topic. Jadi gitu sih alasanku. Tapi kamu nyesel nggak jadi dewasa sekarang? Nggak harus disesali itu karena itu kan salah satu jalan kita untuk berunjuk dewasa. Dewasa. Tapi kalau misalkan kayak apa sih namanya, ketakutanmu yang Terbesar. terbesar Banyak. saat dewasa Saat itu. menanjak dewasa. Satu aku takut gagal sukses, yaitu sukses materi dan jasmani dan rohani juga. Akhirat enggak? Ya jasmani rohani itu apa sih? Apa? Kan saya enggak tahu, makanya saya Astaga. tanya. Sampai JOK. Aduh. Ya loh. Waktu kan jalannya JOK. Pendidikan jasmani. Dan rohani. Dan rohani. Rohani itu ya ruh kita. Gitu. Roh juga. Iya. Satu itu. Emang roh kita kemana habis itu? Kedua. Abis itu kedua. Yang kedua. Soal kedua. Kembali ke nomor 7. Kedua. Ya itu takut ngecewain orang tua juga. Gimana? Takut ngecewain orang tua. Takut kecewain orang tua. Oke, terus? Ya terus ketiga ya takut nggak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri. Oke, terus? Banyak sih yang seperti ini. Kan itu jadinya 10, kan masih ada dong. Kan 3, 4. 10. Kalau gitu aja. Gitu. Iya. Ya. Kalau Mas Segar. Enggak ada yang saya takuti sih, Mas. Gak ada yang takutin. Rela semua, Mas. Oh, Balik sambil nangis. berarti kamu berani. Berani, Mas. Respect. Joksin. Saya sih Kamu nggak takut untuk mengecewakan gitu atau gimana gitu, nggak berarti? aku punya prinsip takut ngecewain teman, Mas. Prinsip gue. Prinsip. Kap. Pap. Prinsip saya gimana caranya kayak ya saya punya teman-teman kayak kalian semua ini deket gitu kan. Saya Kalian takut semua sama yang di bawah. Sama yang di bawah. lumayan di bawah. Yang di rumahnya masing-masing disebutin. Iya intinya kita semua ya takut ngecewain. Ada yang lagi di mall loh sebetulnya. Ada yang lagi di kopian. Gitu. Ada yang di kopian, ada di rumah gitu. Maksudnya kayak ya aku takut untuk saat ini ngecewain. Benar kata Masnya tadi, orang tua juga, keluarga. Saya teman juga termasuk Iya, pacar. yang Ya, dekat. karena kita punya tanggung jawab. Ya mana ada sih kayak kita mau nggak sih kayak dijelekin teman kita sendiri gitu? Iya. Kan nggak mau. Ya maaf ya, misalnya saya sering jelekin teman saya juga. Cuman kan paling bercanda. Oh ini. Belot. Bisa ada lagi nggak? Mana tadi? Oh ini. Ya sama itu sih Mas. Saya takut pesen kopi Mas. Kayak orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Oh. Konsep. Peka ya kamu tuh ya. Kadang peka, kadang peko. Ya. Gitu sih Mas. Mungkin juga kalau takut ya banyak sih Mas. Tapi itu salah satu contohnya, salah satu kecilnya Mas. Salah satu kecil. Kalau besar nanti beda lagi Mas. Iya, ya benar sih. Setuju saya. Sepakat. Sepakat. Selesai. Masnya? Saya takut Ditinggal aja lah. sebut merek Mas, jangan sebut merek Mas. Editor tolong di ini ya di sensor. Nanti yang jokin juga di. Sensornya surat tegar motor aja ya. Reng. Ini editor tadi nanti nama itu tolong di itu. Kalau itu nggak takut udah kejadian kok. Apa Mas? Berapa disebutin? Oh iya. Kalau tadi skip lagi Mas. Saya takut saya enggak. Sedikit enak nggak sih? enak mau nyoba. Enggak, Masa mikir ini. Saya lebih takut nggak bisa guna buat orang lain. Contohnya Mas. Kayak apa ya? Sebisa mungkin saya melakukan yang terbaik buat orang lain. Walaupun sebenarnya buat orang lain mungkin belum yang terbaik ya. Dan sebisa mungkin saya nggak ngecewain orang lain, tapi saya juga oh iya maaf ya gitu, aku takut nggak berguna aja buat orang. Berguna kok Mas. Kan digunain. Iya
Iya sih. Kalau itu sih nggak, maksudnya takutnya saya nggak berguna dan selama hidup saya dewasa itu saya cuma Tidur. nggak tidur doang. Main Itu PUBG. juga. Masa cuma tidur doang? Ya, makan juga, mandi. Kewajiban. Iya. Nah, maksudnya saya takutnya nggak berguna aja. Berguna kok, Mas. Saya gunakan nanti. Masa Jadi cowok, patung di kamar. masa cowok gunain cowok? Kan alat. Kayak level. Levelnya gimana tuh? Levelnya 1. Sikat. Yang mana jokesnya? Sudah tahu. Udah. Menurut kalian, kapan seseorang bisa dianggap benar-benar dewasa gitu? Langsung pindah topik dulu. Apa? Menurut kalian kayak kapan sih orang bisa menganggap dirinya itu Melek, jangan merem. dewasa? Gimana dari siapa aku? Iya, dari kamu. Belum tentu dari hal simpelnya dari diri mereka sendiri. Satu. Kan orang lain yang menilai. Iya. Kalau kamu menilai Iya. orang lain maksudnya kan? Iya. Kamu menilai orang lain. Orang lain itu dewasa itu kayak gimana kan? Ya, gimana Dari tuh? sudut pandangmu kan? Ya. Satu, kalau dewasa yang gua anggap itu satu, ini kesadaran sama diri sendiri yaitu kayak melakukan hal kecil aja, tanggung jawab hal kecil, Jangan cepat-cepat ngomongnya. tanggung jawab hal kecil kayak, ya nggak kerugi ini. Ya itu selesai sama tanggung jawabnya diri sendiri kayak hal kecil gitu dia selesai lah. Kayak ini mau ngapain, Well kalau done ini lah mau ya. ya apa? Well done. Ya. I got 5 elimination just now. Terus. I won my last match. Cumio. Lanjut. Dari Ya. Nekar. Someone is here. Aduh. Attack the mark. Nggak bisa ini, Mas. Nggak bisa lanjut podcast ini, Mas. Ini contoh nggak dewasa. Nggak bisa lanjut podcast ini, Mas. Akan aku cuma ngasih contoh. Iya, contohnya tuh kayak ini kayak kita nggak serius harusnya kita serius gitu. Dia sesuai dengan tanggung jawabnya dia mereka sendiri, kalau ngomong A ya dia ngelakuin A dan itu selesai tanpa fafifu. Tanpa fufu-fafa. Itu juga. Itu ngelakuin A dan dia ngomong A ngelakuin A itu bukan perilaku tapi prinsip, Mas. Itu Dia juga. bakal ngelakuin A itu karena mulutnya dia. Iya. Pokoknya action speak louder than words. Apa tuh? Agree with that. Artinya ada Google Translate toh. Bukannya aku nggak tahu tapi ada Google Translate sekarang tuh. Jadi gitu. Dia orang idiot. Dan banyak lagi lah. Itu semua kan banyak banget, itu nggak bisa disebutin satu-satu di sini. So many things. Di sana aja berarti nanti. Iya. Masnya Too many things. Kalau saya, menurut saya dewasa bisa pipis sendiri. gitu termasuk, bisa bokep sendiri juga sudah bisa bokep juga termasuk, ya kan. Terus kayak apa? Menurutku dewasa itu saat seorang udah mulai sadar kalau dia tuh punya tanggung jawab Tuh kan. tentang kehidupannya sendiri, tentang tanggung jawab dia terhadap lingkungan, dirinya sendiri, orang lain, dan impian gitu. Itu menurutku dewasa. Bagus sekali. Pipis bagus. Loh, dari kamu jadi gimana? Dari saya. Kamu dari Lempuyangan kan? Ya, saya dari Lempuyangan. Bener. Kalau dari saya Wih, mau wih. Gimana? udah bisa boker sendiri. Ya, itu juga dewasa. Itu Itu juga juga dewasa. Udah sunat. Itu juga dewasa. Iya. Dewasa. Udah bisa baca buku. Dewasa. Udah bisa perkalian. Dewasa. Udah bisa pembagian. Dewasa. Udah bisa buku komik. Dewasa. Udah Udah buku bisa komik. Udah bisa buku komik tuh maksudnya Bisa baca buku komik. oh, akhirnya jadi buku komik. Itu bisa, itu nggak dewasa. Dewasa dong. Iya, Kan buat komik. Kan jadi komik. iya bukan buat. Komik itu apa? Ini ada contohnya nggak ya? Oh, Udah lah. di sini ada Nanti pokoknya. kasihan Ada. equipment bersih-bersih lagi. Iya. Terus Ya. Besok lagi. Terus kayak bisa berpikir kritis dan ekonomis. Gimana negara kita tuh lagi gencar-gencarnya soal ekonomi dan kita disuruh pikir kritis dikarenakan negara kita sedang Pak banget tadian. iya ya.
Udah selesai belum? Belum. Nak zamanku tau. Pijit ke mas. Ini contoh nggak dewasa. Dewasa mas. Kan abangnya kerja, ya customer. Oh, no. Iya. Oh, Aku tuh ngicut tadi. Ada lagi nggak? tuh satu lagi. Punya ini loh, bukan kakinya. Ya, jadi begitu sih. Dan Ambok sikilmu neng ngatong. menurut kalian lebih takut gagal atau lebih takut menyesal karena nggak mencoba? Aku lebih takut. Berarti yang aku lakuin kan? Aku lebih, Kamu takut gagal tapi nggak mencoba, atau kamu takut mencoba tapi gagal? aku takut gagal. Tapi aku gimana sih maksudnya nih? Aku Kamu tuh lebih takut kalau kamu gagal saat mencoba atau kamu lebih takut kamu bahkan tidak pernah mencoba. Aku lebih takut kalau aku nggak nyoba tapi dan menyesal. Kenapa ya nanti? Kenapa aku dulu nggak nyoba ini? Kenapa dulu aku nggak nyoba itu? Kenapa aku dulu nggak lakuin ini? Pijit. Ya, aku lebih takut kayak gitu karena kalau kita nggak nyoba, kalau kita takut gagal doang, Itu teori. pasti jawabannya no. Itu teorimu. Kenyataannya kamu pernah ngelakuin itu enggak? Ya, Contohnya. ternyata kemarin turnamen Mobile Legends, belum Ya. lama ini deh. Ya. Itu sama teman-teman kuliahku itu deh. Dulu aku udah ngeliat tuh, masa bisa sih menang kayak gini? Ternyata tuh chemistry-nya nggak dapat, tapi individualnya menang. Ya. Nah, nyoba, lolos dari juara 3. Gak ada yang nyangka itu. Buat rasa pro player. Pro player rasa blewa. Jadi gitu. Eh, Kalau jawabannya aku takut gagal, nggak mau nyoba karena takut gagal, ya udah jawabannya cuma satu, ya artinya no, nggak ada hasil. Tapi kalau aku mau nyoba, gagalnya nanti dan menyesal, Ya. itu nanti kemudian jawabannya ada no atau yes. Jadi bisa 2. Bisa berarti bisa nggak? berat banget. Iya benar. Aku Nah, gitu. kalau misalkan kamu nggak mencoba, kamu udah pasti gagal. Iya, satu Tapi kalau jawabannya. misalkan kamu mencoba, jawabannya ada 2. Antara kamu jadi atau enggak gitu aja. Kayak buat anak. Iya, kan bener kan? Iya, jawabannya Bener kan? iya. Misalkan kamu lagi sama cewekmu gitu kan. Terus ada kesempatan buat bikin anak, tapi kamu nggak mencoba ya otomatis kan nggak jadi, gagal loh. Tapi Jawabannya no. kalau misalkan kamu ngelakuin itu 2 kemungkinan antara yes dan no. Iya. Gitu. Jadi gini, Masnya sendiri? Saya Saka. Saka, ya. Saya lebih prefer ke Lebih prefer. saya Lebih better. lebih better tuh maksudnya YTT aja. Lanjut. POV momen ketika saya nggak, jadi saya lebih takut untuk menyesal karena tidak mencoba. Karena nggak sih, itu tergantung kondisi ya sebenarnya. Iya, nanti kan Kalau misalkan saya itu kadang kalau misalkan udah ngelakuin gitu nanti juga takut gagal, takut. Itu mas, itu teorinya. Maksudnya yang saya ini nangkep poinnya itu cerita dari POV Anda. Maksudnya Anda pernah nggak pakai teori tersebut? Oh, banyaknya itu. Entah dulu, udah masnya ini pindah ke masnya. Kayak Banyak. misalnya contoh entah jualan, entah pas sekolah apa. Coba ceritain dari itu dulu. Saya dulu pernah ini kalau misalkan dari ini ya, dari yang takut gagal ya, bukan menyesal karena tidak mencoba ya. Dulu aku pernah takut gagal karena kalau misalkan aku mulai itu poinku untuk berhasil itu jadi kayak perbandingan antara berhasil dan gagal itu 65% dan 55 beta 65 sisanya berarti 45. ya 45 antara 35 nih. 50 ya. Jadi nggak beda jauh lah, tapi lebih condong ke berhasilnya, tapi itu dikit doang gitu. Nah, itu yang aku takutkan, kadang kayak ini aku udah effort banyak nih dalam sini gitu kan. Aku udah ngeluarin waktu, modal, pikiran. Nah, itu apa mas? Dulu Belakangannya. waktu apa sih namanya tuh, aku mulai mencoba berani bikin kedai di rumah. Itu kan aku kan ngeluangin waktu kan, pulang sekolah aku harus Siap-siap. mulai siap-siap dagang. Habis itu kan fisikku kan di ini kan, makanya kan di sekolah aku nggak pernah belajar kan, selalu tidur kalau di sekolah kan, karena kan pulang ke rumah aku buka kedai, itu ngabisin waktuku, mentalku juga kekuras gitu kan, kayak ini ngapain sih gue kayak gini juga gitu kan. Terus kayak uang juga aku kuras di situ, uang harus ngemodal awal itu kan ngemodal, dan akhirnya ya berhenti karena ngerasa kayak lelah, tapi aku nggak nyesel karena ngelakuin itu. Nah,
dari situ sampai titik situ Mas tuh menemukan jawabannya. Kenyataannya udah selesai. Oke, nah titik nih. Tutup ya. Nah, berarti Masnya itu nemu jawabannya antara sukses atau enggak kan tadi di awal. Nah, itu kira-kira Masnya menemukan jawaban apa? Jawabannya sukses. Sukses untuk mencoba. Karena dalam Sukses di teori. karena mindsetku tuh selalu pikir kayak kalau misalkan gue nyoba artinya gue nggak gagal, karena keberanian yang gue kumpulin yang jadi aksi aja sebenarnya udah berhasil buat gue gitu. Daripada gue cuma diem wasting my time. Wah, kenapa nggak mulai nyoba aja? Walaupun mungkin kata orang kedaiku berhenti nggak hasil gitu ya, emang mungkin secara materi nggak kelihatan, cuma percayalah itu yang dulu ngebentuk karakter, pertama karakter dagang, karakter disiplin, karakter itu dari dalam diriku sendiri ya gara-gara itu dulu. Dan karakter kayak nggak gampang untuk ngeluh dikit-dikit kayak ini gini nggak. Nah, sekarang kalau misalkan udah kerjaan semua beresin juga rasanya kayak udah biasa-biasa aja. Yo, hati gitu. Kalau yang bagian nyesel karena nggak mencoba juga ada sebenarnya. Kalau itu lebih banyak di trading sih sebenarnya, di forex saham gitu, kayak misalkan ada momentum bagus nih buat ngikut harga naik gitu kan. Nah, di situ aku takut buat masuk. Apakah kalau misalkan aku masuk, ini kan kemungkinan ada dua, antara jadi apa enggak cacing naga kan. Nah, karena aku waktu itu dulu aku masih takut-takutan buat trading gitu kan. Jadi ya mending gak usah gitu. Sampai akhirnya nggak pernah nyoba buat bener-bener masuk gitu. Situ aku sering nyesel gitu. Nah, kalau dibilang takut gagal, banyak lah takut gagal mah. Gitu, Mas Tegar. Kalau dari kamu sendiri gimana emang? Gimana? Jangan nangis. Kalau dari kamu sendiri gimana emang? Kalau dari Mas Tegar sendiri gitu coba. Kalau dari Mas Tegar sendiri gimana emang? Lebih suka personal gitu ya. Lebih horny Kayaknya kayaknya. kamu gitu. Kamu lebih nafsu kalau personal ya. Makanya kamu bilang tadi kalau kata Mas Tegar gitu. Mungkin kalau dari Like it kita personal. lihat dari Mas Syarul itu dia lebih condong ke game untuk mencoba sesuatu. Observasi. udah jago dan dia Contohnya tadi sebenarnya itu kok observasi ya. Ini bukan psikolog. Gak ada yang motivasi. Aku masih ya contohnya game itu karena yang baru-baru ini. Kalau tadi aku nyebutin podcast kan juga podcast bisa. Podcast kan kita nggak juga berani nyoba ini. Misalnya nanti dulu. udah selesai. Iya kan? Udah. Masuk akal kan? Enggak. Oh ya udah. Kalau dari Mas Gargan sendiri gimana emang? Mungkin dari Mas Syarul ini Dilanjutin. game masyarakat dari pekerjaan. Kalau mungkin dari saya tuh untuk mencobanya itu lebih ke cinta sih. Percuma suka doang tapi nggak dikejar. Nanti nyesel sendiri. Keras dong. Ya, jadi kayak gitu sih. Kalau dari prinsipku dicoba dulu aja. Kalau bener ada momentum, langsung. Walaupun gagal, at least kita udah pernah berjuang. Kecuali diambil teman ya. Jadi kayak gitu sih. Akhirnya kan berjuang terus sampai dapet dan sampai sekarang. Iya, maaf, gua nggak pintar deketin cewek. Gua nggak bisa deketin cewek gua. Udah deh. Apa ketakutan kalian soal uang? Uang. Iya. Uang. Gak bisa. Mas Amang tuh yang ketakutan tentang uang itu gimana dulu? Ya udah ini dulu aja. Pasti jago nih. Mungkin masalah ketakutan soal Masalah uang tuh, terbesar soal uang. itu gimana? Uang Mungkin. kan adalah money. Salah. Uang apa? Money mah dalam sini money. Air money. Air uang. Enggak, mungkin uang itu kan buat orang dewasa itu kan uang penting ya. Anak kecil juga. Semuanya Mas. Kalau gitu juga. Buat anak kecil enggak?
Iya. Buat anak kecil mungkin yang Kan belum diambil paham. buat orang dewasa. Nah, iya kan. Ujungnya kemana? Orang Berarti dewasa. ya. Mungkin buat Rafathar orang beli 10 juta. dari siapa? Bapaknya. Ya udah, orang dewasa kan. Rafathar yang masih kecil. Uang itu kan sangat berpengaruh untuk kita yang udah mulai bisa mikir kan. Karena kita kan secara apa ya? Harfiah, Enggak, secara teori. harfiah iya. Enggak secara apa ya? Secara psikolog kan kita tuh kan banyak maunya kan. Iya, nggak Manusia, puas. manusia itu kan nggak pernah puas dan selalu menginginkan sesuatu gitu. Sementara di dunia ini tuh apa-apa dikit-dikit itu kan banyak menyangkut pautkan sama uang kan. Gue pengen ini, gue butuh uang. Gue pengen ini, gue butuh uang. Gue pengen ini, gue butuh uang. Kemarin aku sempat ngobrol sama temanku gitu, namanya Rama gitu. Coba aja di dunia itu kayak enakan aja semuanya gitu. Gue pinjem itu lu dong setahun lah gitu. Ya pakai aja. No money. Itu solusi sih tadi. Solusi kan. Kayak istri lu cantik, gak usah pakai uang lah. Sama gue aja gitu kan. Dibarter sama Barter sama Citos. ban mobil. Ban mobil. Siapa tahu butuh ban mobil. Boleh kan? Iya, yang penting. Kayak semisal temanku juga namanya Atong tuh. Tong, pinjem uang. Besoknya lagi, Tong, pinjem uang lagi. Besoknya aku balikin semuanya gitu. Tapi Atom dia emang keren sih. Karena Atong punya uang. Iya. Itu Nah. orang punya uang. Bakal Beberapa aku juga punya untuk kamu kantong. Beberapa juga punya untuk kamu kantong. Nah, Atau yang yang podcast punya ini, uang. Mas. Iya. makanya kan buat orang dewasa uang tuh penting. Kalau dari aku sendiri ketakutan terbesarku tentang uang adalah mungkin lebih ke di saat dimana aku harus nolong seseorang yang penting buat aku malah nggak punya uang buat nolong dia gitu. Kayak misalkan amit-amit seseorang kayak lu misalkan gitu nggak sengaja kecelakaan dan emang membutuhkan biaya operasi gitu, terus gua nggak punya duit gitu, ya amit-amit gitu. Nah, mungkin ketakutan terbesar gua adalah nggak bisa apa ya, gitulah. Buat dana darurat lain. You need money for untuk keamanan, bukan untuk segalanya ya, tapi untuk keamanan. Mungkin kalau dari aku sih, uang tuh, yang saya takutin dari uang tuh Uang. Selesai. bisa merusak segalanya. Apapun itu. Pertemanan, hubungan, begitu pun keluarga. Ya, banyaklah di berita 70% keluarga cerai. Itu tentang uang juga. Banyak yang kayak gitu. Banyak. 70% juga banyak keluarga yang berantem soal warisan. Berarti udah 140% dong gitu ya. 140% kan 70% sama 70% ya. Banyak ini. Ya, jadi kayak Satu lagi biar 210%. Gimana? pertemanan. Ya, Bisa hancur karena uang. karena uang juga nggak balikin Semuanya. juga. Karena minjem Atong nggak balik-balik juga. Itu juga. Itu bisa rusak tuh di Atong. Kepercayaannya Atong ke teman yang minjem itu rusak. Iya. Untungnya Atong ini di sini bukan bank. Kalau Iya. bank itu pasti udah pakai bunga. Bang Atong. Bang Atong. Bang Atong. Bang Atong. Aman Bang. Tapi prinsipku dulu soal bunga, aku kira ngasih bunga beneran. Iya. Ayo toh Bang. Halo Bang. Aman Bang. Bang. Halo Bang. Bang Atong. Bang Atong. Tadi ngene iki Bang. Aku kan Wes Bang. Gitu. Langsung Mas Harul soal uang. Apa dia apa emang Del? Oh iya, kalian lihat. Kalau ketakutanku soal uang itu satu. 2. Aku nggak bisa nge-manajemen uang, mau berapapun itu yang aku pegang. Jangan dipegang. Lebokan yang living mandiri wae Mas, nek PC aku. Ya contohnya kayak itu tadi gudeg cappuccino 1. Mas gak diendorse Mas. Keduaan loro. Orang Surya papat. Karena aku udah nggak ngerokok. Emang iya? Iya. Oh, depan podcast. Oh iya. Aku menghargai 5 kok. Wes ora ngelas ya. Lima itu apa? Nah, aku lebih takut gitu sih manajemen uangku. Jurusan manajemen. Karena mau dikasih 100 juta pun kalau manajemen uangnya bobrok itu habis. Makanya Nggak tahu kamu arahnya kemana. makanya kamu masuk jurusan manajemen. Ayo nek 1 juta duitmu entek, enggak tahu kemana. Jaluk satu siji. Benar sih. Pokoknya itulah aku lebih takut manajemen keuangannya tuh bobrok. Karena kalau semegang duit berapapun kamu, sekecil sebesar sekecilnya juga. Kalau kamu nggak bisa ngatur keuangan kalian, itu pasti hilang. Entah nanti larinya kemana itu nggak terasa. Coba kamu ku kasih 10.000. Kira-kira kamu 10.000 itu bisa buat apa? Rokok. Ya kawan minum, rokok, mobil,
Ngopi, enggak rokok. Ngopi. Ditarik rasa dikat ya. Cut. Rasa dikat. Ngopi. Cut. Halimah denger ya. Ngopi saya ngopi. Itu ngopi. Bentar, ulangin dulu. Kalau kamu kasih 10.000 kamu bisa buat apa? Satu, kalau kemarin dulu aku ngopi. Nggak makan. Ya karena nggak usah makan di rumah makannya. Kalau Oke. masih lapar makan di Indo. Oke, 10.000. Kalau enggak beli bensin 10.000 cukup lah kemana-mana. Ya, Pak. seliter ya, Iya. Pertalite. Ya. Kalau Baru Madura bisa. 100.000. Itu buat manajemen ya. Aku jabarin. Ini makan di rumah apa? Karena aku nggak ngkos, aku mau mungkin makannya di rumah. Aku balik lagi ke kamu. Kamu kasih 100.000, anggapannya aku suruh ngomong. Kayak, gimana caranya 4 hari kamu bisa bertahan dalam uang 100.000? Gampang. Soal makan, anggaplah aku anak kos. Aku makan di yang ringan. Kan kamu rumah. Ya berarti lebih gampang dong. Aku makan di rumah. Ya. Pagi siang sore di rumah. Ya, Ya kan? ya, Malam keluar. ya, Ngopi 5.000, 95. ya. 95 terus kita ke katakanlah aku beli bensin deh Ya. 10.000. 10.000. 85. Ya, 85. Pagi ngopak 15.000. ya, 15.000 berarti sisa 70. ya. 70 katakanlah Rokok. pulangnya jam 10-an lah tidur. Sebelum tidur bisa makan. Rokok. Pagi bangun jogging. Yakin gue jogging. Katakanlah nggak usah jogging deh. Ya. Ngopak lagi 15.000 lagi. Berarti masih ada 65. Ya. 55. Ya. 55. Terus nggak usah nongkrong karena nggak penting. Ya, Sehari itu full. ya, Kerjain di rumah. Ya. Sisa 55. Ya. Sehari lagi kan masih ada 2 hari tuh. Ya. 2 hari lagi itu paling ke Warmindo ngopi. Ya. Posisi sudah makan di rumah. Ya. Kan 55. Ya. Sisa 5.000 kan. Ya. Masih ada 50.000 kan. Ya. 50.000 itu ngopi lah di Pak Warmindo tuh sore. Ya. Terus pulang. Ya. Malamnya ke Warmindo lagi. Ya. 5.000 masih ada 40.000. Ya. Apa 45? 45. 45. Ya. 45. Terus katakanlah nggak usah keluar deh sehari. Ya. Karena kan udah kuat tuh sehari tuh. Ya. 3 hari. Setelahnya besok ngopi deh. Ya. Ngopak. Ya. 15.000 di respon. Ya. Berarti 45 kan tadi? Ya. Sisa 30. Ya. 30 udah save 30. Nah, Rokok. Kuwi nak ngali sedih tau entek wijane. Ora, ya diomong enak lo. Ya bisa. Nah itu kembali lagi ke fakta lapangan. Manajemen keuangan itu penting. Jadi lebih gitu. Mau pernah buat kayak parlay wes 1.000 nih. Njuk dadek sak yuto ngono. Sikat. buat kalian yang megang Arsenal, jangan sedih. Lu bawa kena Girpan wae, Spaceman. Enak bro. Nah, iya. Dan oke, mungkin langsung ganti topik aja ya. Apa mas kakak topiknya? Saya nggak tahu nih. Dibaca mas. Bentar. Dulu kan dulu kan waktu kalian kecil itu kan kalian pasti ngerasa kayak kalau misalkan jadi dewasa itu kan kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan kan. Ya. Kayak wah enak banget nih jadi dewasa nih kan. Gue dewasa gue Firaun. Gue bisa ngapa-ngapain aja. Ya. Gue sepong gue ngapain gue gitu kan kita bisa bebas gitu. Ternyata setelah beranjak dewasa tidak seperti hayalannya gitu. Ya. Kan itu kan hal yang berbeda gitu kan sama yang kalian bayangkan gitu kan. Ya. Ada nggak sih dulu yang kalian bayangin gitu saat kalian udah dewasa itu kalian bisa ngelakuin sesuatu, ternyata pas udah dewasa sekarang ini kok malah kebalikannya gitu. Ya, contohnya kayak apa ya? Main. Dulu saya suka mas, Sama main bola. suka syuting berarti. Iya. Dia suka syuting dari dulu. Syuting bola tapi bukan syuting Jadi film. kayak mikir aja, mungkin sering main bola bisa masuk timnas. Ternyata tidak. Kamu pikir kamu madun mas? Padahal aja nggak masuk. Iya, madun aja nggak masuk. Saya mikir saya Ronaldo Wati mas. Masuk. Messi. Ya terus Ronaldo. Seperti itu sih mas, contoh kecilnya. Jadi beda banget gitu ya. Singkat pada jelas. beda penafsiran kalau kamu. Maksudnya kok mikir? Aku dulu nyoba nafsu yang tadi dimasukin tadi. Semakin banyak dewasa tuh kayak semakin dikit waktu yang kita buat main-main. Kayak dari kecil sebenarnya dewasa tuh terus kita harus mikir ini ke depannya, mikir ini. Malam-malam di grup chat
mabar. Oh iya. Iya. Nah, karena itu malamnya banyak free. Dewasa kan gitu. Malamnya banyak free. Nah, itu waktu free itu buat isi waktu luang. Karena dari pagi sampai sore itu Free juga. masa free juga. Ganti shift doang kan? Iya, kan itu doang. Iya kan? Enggak lah, masa kayak tanggung jawab itu lah kayak bersih ini, bantu ini, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Gitu berarti ya. Kalau Ya. gini Aman. aman. Kan jasa ngamanin badan Oh iya ya. Jasa salah keliling juga ya kamu ya? masih ada. Kalau betas ya? Ya, saya yang merasa saya dewasa, yang beda waktu dulu kecil itu, Masa kurus. Sekarang gendut. dulu saya kurus. Sekarang Ya saya sekarang tambah sangar aja. Bukan gendut, tambah sangar. Lihat ke sini mas. Oh, iya. Topiknya di sini. Dulu saya mikir kalau udah dewasa, gue bisa. jadi Firaun. Enggak, itu mah dari dulu juga nggak bisa. Jadi Enggak, dulu aku pikir kalau dewasa tuh Nggak apa-apa, nanti aku beliin es krim lah. apa yang ada apa Mas kalau nggak kuat ngomong aja lu mas, biar saya cut ini mas, nggak panjang. ya ini. Enggak, dulu waktu yang aku menyangka aku bisa lakuin pas dewasa dan ternyata tidak, itu adalah aku bisa terus-terusan terus-terusan manja. Bukan manja sih, lebih ke terus-terusan bergantung ke orang lain. Kayak apa-apa gitu aku bisa minta tolong orang gitu. Karena dulu kan aku nggak percaya sama diriku sendiri kan. Apakah aku bisa ngelakuinnya gitu. Ternyata setelah terpaksa dan terbentuk akhirnya, ternyata tidak semua hal itu harus minta tolong, dan tidak semua hal itu orang harus tahu tentang kita gitu. Kalau dulu kan orang lain itu kan, kalau dulu mungkin kita ngerasanya kayak orang lain harus tahu kita kenapa gitu. Kayak teman kita zaman kecil itu kan pasti tahu kan kita kenapa, kayak habis dimarahin ortu lah, habis jatuh lah, mereka pasti tahu gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa kan, kita nggak bisa ngumbar kayak wah gue gini nggak. Itu yang beda sih. Kalau sekarang lebih ke dipendam sendiri aja. Kalau aku sendiri ya, karena saya tidak punya siapa-siapa selain orang tua saya dan teman-teman. Tapi bukan berarti aku punya mereka aku bisa terus ngeluh ke mereka, enggak. Kalau misalkan masih bisa dipendam sendiri ya mendingan sendiri aja ya kan. Gagal sendiri, berhasil bareng-bareng. Kedengarannya ironi sebenarnya. Ironi. Nggak, kedengarannya aneh ya. Sahroni. Kedengarannya aneh ya, cuma hidup orang yang berguna itu adalah mereka yang menanggung yang berat sendiri dan apa? Yang dibuang. Hah? Kalau udah berat ya, buanglah. Tapi dari cerita Mas Aka ini topiknya berat mas. Karena kan Turunin. Taruh aja. Nah gitu boleh. Gini boleh. Gimana? masuk. Kameramen masuk ini. Masuk. Gitu sih. Dan kalau misalkan gue bisa kembali ke umur 10 sampai 15 tahun gitu yang lalu gitu, ke umur 10 tahun sampai 15 tahun, mungkin nggak akan ada yang aku ubah ya. Karena aku nggak pernah mikir kalau misalkan balik ke zaman aku kecil itu aku harus mempersiapkan dari awal, enggak. Daripada aku repot-repot mikirin apa, kalau misalkan bisa balik ke zaman dulu aku harus gimana, mendingan aku mikirin ke depan aku harus gimana gitu. Daripada aku menyesal apa masa lalu. Kenapa nggak memperbaiki masa depan? Ya soalnya mungkin gini ya, kalau misalkan kita balik nih, walaupun potensi kita untuk balik itu masih 0% gitu ya, tapi kalau misalkan kita balik dan ada keajaiban kita balik gitu kan, kita ngubah sesuatu gitu ya di masa lalu, belum tentu kita yang sekarang tuh ada. Belum tentu saat ini tuh kita menjadi seperti ini gitu. Mungkin kita bisa lebih parah, lebih ngaco, mungkin kita bisa lebih bijak, tapi kita lebih gambling, bisa lebih apa gitu. Nah itu mas, dari perkataan masnya tuh kayak semisal kalau bisa kembali ke umur 10 sampai 15 tahun tuh, apa yang ingin kalian ubah dan persiapkan? Mungkin dari persepsi masnya tadi kan
nggak tentu tuh. Masa kalau ke masa lalu ngubah, tapi di dunia selanjutnya, di dimensi lain, universe lain, kayak gitu juga. Nah itu kira-kira gimana tuh Mas? Kalau saya, Ya maksudnya kayak kalau masnya nih kita kalau bisa kembali ke umur 10 sampai 15 tahun, kira-kira apa yang bisa diubah gitu dan apa yang dipersiapkan gitu mungkin ya kalau kita ketemu di universe lain diri kita yang 10 tahun. mungkin kalau misalkan udah direncanain, kalau misalkan secara tiba-tiba gitu ya, mungkin aku cuma bakal ngelakuin yang terbaik aja ya, apa yang harus aku lakuin. Tapi kalau misalkan sampai ngerencanain ke depan, enggak lah. Paham nggak? Jadi kayak kalau misalkan apa ya, ini kesannya kayak kita ini kesannya tuh kayak kita nyesel sama kita yang sekarang sehingga kita mikirin kalau Iya, kita harus kembali ke masa 10 lalu. sampai 15 tahun, ke umur 10 sampai 15 tahun. Sementara gue udah sangat gue udah sangat bersyukur bisa di posisi sekarang gitu. Jadi aku belum pernah berpikir untuk gimana kalau misalkan gue balik ke umur segitu. Tapi kalau misalkan secara tiba-tiba, misalkan ada keajaiban gitu kan, ada tiba-tiba ada Doctor Strange yang ngubah realitas waktu pakai time stone-nya gitu. Dibalikin ke umur 10 tahun gitu ya mungkin. Ya mungkin aku cuma bakal ngejalanin kehidupan sebaik-baik mungkin. Gak mungkin dong ingatan kita hilang kan. Ya nggak? Karena cuma baliknya waktu, bukan Iya, ingatan. iya kan. Mungkin aku cuma bakal meminimalisir kesalahan doang. Iya, sama. Aku Gitu sama aja. seperti saya. Pendapatku sama seperti saya. Karena jalani di waktu masa itu dengan pengalaman yang lebih. Jadi ngelakuin sebaik mungkin pada saat itu. Gitu aja sih paling. Kalau Mas Tegar, hmm, Banyak yang saya sesali Mas. Hmm? Banyak yang saya sesali. Kenapa disesalin? Kayaknya saya lahir aja nyesal Mas. Kenapa tuh? Ya karena saya nggak minta dilahirin. Saya juga enggak. Saya juga enggak. Sebenarnya Enggak kayak ada gitu. yang minta dilahirin di dunia ini. Kenapa kita tiba-tiba lahir? Karena Allah pengen. Ya udah. Ada sesuatu alasan yang kamu harus itu lahir dan kamu harus nanti tahu itu sendiri. Kita juga nggak perlu tahu alasannya apa. Yang kita tahu adalah, yang harusnya kita tahu adalah kita harus hidup seperti apa yang telah ditentukan aja. Gitu. Takdir kan bisa berubah. Bisa, Bisa. bisa. Tergantung kitanya. Kalau misal kamu nyesel ya nggak akan berubah. Coba kalau misalkan nggak nyesel, mungkin bisa berubah. Iya nggak? Ya juga sih kayak Semua itu jujur cuma cara kita memandang sesuatu aja. Memandang sebuah masalah gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu itu jadi masalah. Nikmati aja, enjoy bos, enjoy. daripada kita bahas masa lalu nih, mungkin muter-muter aja ya. Mungkin kayak kita bahas ke depan deh. Mungkin untuk ke depan kita untuk 10 tahun kemudian nih. Umurnya sekarang berapa? Saya belum genap 20. 21 soalnya. Enggak 19 tapi 20 belum itu. Ya 20 lah katakanlah. Anggapnya 20 ya Mas ya. 20. Saya 21. Ya mungkin kayak dipersiapkan 10 tahun ke depan di umur 30 besok tuh apa kira-kira? Dari Masnya semua di sini. Yang dibersihkan diri sendiri untuk 10 tahun ke depan. Saya tak siapin baju aja. Oh, nyiapin apa? Aku nyiapin koper lagi. Makasih. Masih mau nyiapin apanya? Sepatunya? Atau mau nyiapin apanya? Saya mau bangun kos-kosan, Mas. Oh, Mau bagus bangun tuh, bagus tuh. usaha. Saya mau bangun rental. Bagus Jadi kayak di usia 30, saya nggak mau jadi pekerja, tapi saya akan memperkerjakan orang-orang. Di situ saya akan menjadi bos. Mau kapan saya dipecat, itu terserah saya. Itu adalah kayak Bos momentum saya. Balik lagi ke tadi ada pertanyaan soal uang, masalah uang. Saya tidak mau terpecah, rusak, semua juga gara-gara uang. Karena kita laki itu ditakdirkan untuk mencari uang, walaupun nggak tahu itu uangnya di mana, kita harus cari. Kesimpulannya adalah kita harus mempersiapkan apa yang kita harus siapkan untuk besok. Nggak cuma besok sih. Yang pasti hari ini. Hari ini cuma. Apa yang Anda siapkan? Karena kita hidup di hari ini, bukan besok.
besok adalah hadiah. Hari ini adalah Kebalik. mana? Yesterday Yesterday. is kok lupa sih kata-kata Lanjut aja Mas. Kalau Masnya 10 tahun ke depan tuh apa planningnya? planningnya, rencananya atau apa yang kita lakukan untuk Planning sama mempersiapkan? rencana apa beda coba? Iya sih. Lebih sama better bedanya apa? Kalau aku tuh 10 tahun ke depan tuh ya pekerja, awalnya tuh pekerja dulu. Batu loncatannya tuh jadi pekerja, tapi jangan lama-lama. Karena 10 tahun aja. itu masih sesuai. Jadi pekerja dulu selama beberapa tahun, nyari modal dan ngumpulin pengalaman. Itu perlu kataku. Aku mau jadi pekerja dulu, tapi nggak terus-terusan. Lalu bikin usaha lah atau apapun itulah. Contohnya kayak bikin restoran, makan, tempat kopi, sama pokoknya yang passive income-nya tuh bisa lah bisa kita dapetin dari passive income. Terus kalau masalah jadi orangnya tuh mau punya gelar atau enggak, mungkin aku bakal lebih senang kalau aku punya gelar. Gelar Aku nggak itu, bisa bohong. gelar Tapi itu cuma tanda pernah sekolah aja sih. iya, aku mungkin bakal lebih senang kalau aku punya gelar. Aku nggak bohong, karena aku bangga bisa dapat gelar itu. Cuma untuk masalah kedepannya mau gimana pun itu, aku lebih bangga diriku yang di tahun 10 tahun ke depan itu dan itu berhasil daripada diriku yang sekarang itu Kayak gini-gini aja. kayak gini aja. Tapi pasti diriku yang sekarang ini pasti bangga pada diriku yang 10 tahun ke depan. Buat gelar itu kira-kira kalau boleh tahu gelar apa ya Mas? Cita-cita aku tuh sebenarnya tuh mau jadi Diplomat. ya, awal jadi diplomat atau enggak hukum. Jangan dihukum terus loh. Iya dong, kasihan dong. Pokoknya tapi maunya diplomat, tapi mungkin apapun itulah. Berarti Jalan gelar yang belakangnya? Gelar HI. belakangnya HI. Maksudnya internasional. Saya SI. 10 tahun ke depan. LM. SS ini? ALM pasti kita pasti dapat gelar ALM. Iya. Itu mah pasti sudah takdir. Tapi kalau dibilang 10 tahun ke depan mau ngapain? Yang pasti saya mau umur Nikah. 30 tuh gua umur 30 tuh saya mau apa ya? Mau hidup tenang aja saya. Hidup tenang itu kelihatannya tidak bisa, Pak. Hidup Bisa. selalu ada tantangan. Bisa sebenarnya. Enggak. Bisa, Mas. Enggak, Mas. Kenapa kamu bilang hidupmu bisa tenang? Kenyataannya sudah seperti ini, Mas. Kenyataanmu bukan kenyataan saya. Kita bukan dituntut oleh orang tua, tapi kita dituntut oleh keadaan. Sebenarnya nggak ada yang nuntut sih. Cuma diri kita aja ngeresponnya gimana. Kalau misalkan kamu enjoy sama tuntutanmu, ya kamu bakal tenang lah. Kalau Masnya dituntut suruh melakukan sesuatu yang Mas tidak suka, Sama siapa? atas dasar keuangan, apakah Masnya bakal ngelakuin? Daripada saya nyesel, kenapa nggak saya nikmati aja? Ya nggak? Jadi keinginan yang tidak mau itu menjadi kenikmatan. Iya. Ya saya kan selama ini kan gitu kan. Saya kan selalu tidak mau melakukan apa yang saya lakukan di belakang kan. Saya usaha itu kan saya mau. Tapi setelah dipikir-pikir kalau misalkan saya tetap menyesal saat saya usaha, buat apa ke depannya? Enggak. Daripada saya nyesal, mendingan saya nikmatin. Capeknya saya nikmatin, pusingnya saya nikmatin. Dapat semua. Saya nikmat. Tenang nggak hidupnya? Tenang hidup saya mah. Kalau misalkan hidup kalian kurang tenang, ya itu kalian. Enggak, maksudnya kalau misalkan kalian kurang tenang, ya coba dinikmatin aja. Coba Masnya. Makanya saya bilang kalau misalkan umur 30 saya mau hidup tenang. Karena tenang itu bukan berarti kita nggak punya tantangan. Tenang itu bukan berarti kita nggak punya uang. Dan tenang itu bukan berarti kita nggak punya uang. Iya. Tenang itu adalah kondisi mental di mana kita udah menerima semuanya. Kalau misalkan terjadi ya bukan urusan saya. Misalkan terjadi di luar seperti itu ya terjadi di dalam saya, ya apa yang bisa saya kendalikan. Berarti Mungkin gue terlalu muda ya guys buat ngomongin ini, cuma dalam perjalanan gue dari umur 15 sampai umur 20 ini banyak banget hal yang gue lewatin, dan bukan sok puitis, bukan sok bijak, dan bukan sok apa, cuma ini yang teralami dalam diri saya sendiri. Real. Real ini fakta nyata ini. kesimpulannya? Dulu dari dari umur 15 itu aku udah mulai dagang, dan sampai sekarang juga masih. Sampai sering nyesal juga sih sebenarnya, dulu sering ngeluh gitu kan. Sering cerita kan sama temanku juga.
Makanya tadi aku bilang nggak semua orang itu harus paham tentang penderitaan kita, nggak semua orang itu harus paham tentang diri kita gitu. Kalau kita, ya kita sebisa mungkin kita paham tentang orang lain, cuma ya diri kita nggak perlu juga orang lain paham tentang kita gitu. Tapi sebisa mungkin kita paham. Mungkin itu bisa jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang, gunanya kita buat orang mungkin ya. Dan masalah menikmati atau tidak menikmati hidup, tenang atau tidak tenang, itu cuma gimana cara kalian itu ngerespon. Kalau misalkan kalian ngeresponnya selalu menandakan bahwa adanya keburukan yang terjadi itu adalah sebuah bahaya, ya kalian nggak akan pernah tenang. Tapi kalau misalkan kalian merespon sebuah keburukan yang terjadi dalam diri kalian itu sebagai sebuah kesenangan, ya mungkin kalian bakal senang. Mungkin buat orang yang nggak suka balapan itu adalah sebuah keburukan, Gar. Dan itu adalah hal yang tidak bisa menenangkan. Tapi buat kamu kan itu menenangkan kan? Ya. Gitulah respon orang beda-beda. Makanya saya bilang respon itu penting dalam diri itu. Begitu. Jadi nikmatilah. Enjoy aja, life mah enjoy. Gak usah terlalu kencang-kencang, gak usah terlalu ngebut, gak usah terlalu lambat dalam mengejar sesuatu. Umur 30 mau tenang ya kejar, tapi gak usah terlalu berharap. Udah ditentuin juga kok. Bukan ranah kita untuk menentukan sesuatu akan terjadi atau tidak kok. Bukan marwah kita. Bukan. Beda mas. Bukan ranah kita, itu ranah Tuhan kita itu. Yang menentukan semua itu terjadi atau enggak itu kan Tuhan, bukan kita. Kita cuma bisa berusaha. Kalau misalkan gak terjadi ya udah, kenapa juga kita harus menyesal? Kalau misalkan kita nyesal berarti Tuhan kita adalah tujuan kita. Gitu aja, karena kita menginginkan sesuatu itu terjadi. Nah, gitu aja. Simpelnya mah. Simple. Mana? Ya Tiffany. Gitu guys nah kesimpulannya. sekarang saya tanya, yang menentukan closing siapa? Allah aja ya Allah. Masa itu bingung sih, kita aja ya. Kita aja. Kamu Teman-teman untuk kamu aja. jadi gitu teman-teman, pembahasan kita tentang hari ini ya itu tentang hal apa yang kita takutin saat kita beranjak dewasa. Mungkin dari kalian ada yang pernah ngalamin juga, mungkin bisa di komen. Dan jangan lupa follow kopi tolong. Dan jangan lupa follow Instagram kami, sosial media kami, yaitu Sindikat Nganggur di sini. Mampus editor. Semualah sini. Mampus editor. Ini. Mampus editor. Nah, di situ IG-nya apa? Sosial media-nya kita? Sindikat Nganggur. Sindikat Nganggur. Jadi gitu teman-teman. Mungkin sekian dari video dari hari ini aja karena waktu semakin larut malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat beristirahat. See you di next video. Closing-nya gimana? Pam. kamera jangan mati dulu ya, aku mau nunjukin sesuatu ke publik. Editor di-cut aja. Janganlah bego. Thank you. Thank you. Jangan lupa follow semuanya ya. Buat kalian yang belum nonton bisa